Ada yang namanya keterbukaan dan kejujuran. Nah, ini dia, PR harus bisa jujur, harus bisa terbuka. Halo teman-teman, saya Rati Afandi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Selamat datang di channel saya, di mana teman-teman akan lebih ngerti, lebih tahu, dan lebih paham tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Tentunya dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto ngerti. Video-video yang saya buat ini bukan semata-mata untuk orang-orang yang lagi belajar ilmu komunikasi aja, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena selama kita hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Nah, tadi kan saya udah ngejelasin tuh prinsip-prinsipnya. Nah, sekarang saya mau ngejelasin tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PR, yakni media relation, dalam membentuknya itu apa aja sih kegiatannya. Yang pertama adalah press conference. Kayaknya teman-teman udah tahu ya press conference itu seperti apa. Dan kita sering banget ngelihat contoh-contoh press conference di media, mau TV, mau media online maupun media cetak. Nah, biasanya press conference dilakukan oleh PR untuk mengklarifikasi atau memberikan informasi kepada pers yang akan disampaikan kepada halayak. Yang kedua yakni press briefing. Dalam hal ini dilakukan oleh para pejabat-pejabat perusahaan untuk memberikan informasi-informasi kepada jurnalis. Dalam hal ini pejabat-pejabat perusahaan pasti mereka memiliki visi misi dalam membangun perusahaannya, kemudian mempromosikan program-program dari perusahaannya kepada pers. Oke, jadi dalam hal ini bedanya dengan press conference kan, kalau press conference itu mereka bagian PR-nya aja nih yang menjelaskan ada apa, mengapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Tapi dalam yang satu ini pejabat-pejabatnya terlibat, itu bedanya. Nah, sekarang kegiatan selanjutnya yakni press tour. Nah, dalam hal ini para jurnalis datang ke perusahaan tersebut kemudian diajak berkeliling di perusahaan itu. Kayak misalnya mereka diberikan informasi, inilah ruang produksi, inilah ruang editing, dan inilah ruang cetak atau ruang lainnya. Kalau misalnya di perusahaan makanan, mereka diajak mungkin ke tempat pembuatan makanannya, diberikan fakta bahwa makanan ini sesuai dengan expire date yang memang mereka sudah tentukan dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah press release. Nah, dalam hal ini seorang PR harus bisa pintar-pintar membuat rilis yang harus memenuhi kriteria-kriteria dari press release itu. Tentu saja memenuhi 5W1H. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman dengar dari saya 5W1H, apaan tuh 5W1H? Oke, itu adalah what, why, when, kemudian who, and how, bagaimana mereka itu apa, kapan kejadiannya, kemudian di mana kejadiannya, sampai bagaimana kejadiannya. Tapi tentang 5W1H itu bakal saya bahas lebih dalam lagi di video tentang jurnalis, karena sekarang kita concern di PR-nya. Kemudian kegiatan-kegiatan dalam media relation yakni special event. Special event itu kayak misalnya launching produk baru, atau misalnya launching perusahaan baru, atau launching anak perusahaan baru. Nah, itu launching kayak gitu itu masuknya ke special event. Atau misalnya ulang tahun, ya itu mau nggak mau itu harus mengundang yang namanya pers supaya eksistensi dari perusahaan tersebut itu appear gitu ya. Dan biasanya special event ini dilaksanakan oleh perusahaan tanpa dipungut biaya. Teman-teman pernah kan lihat special event dari perusahaan-perusahaan besar, misalnya sebut aja Telkomsel, sebut aja apalagi ya, perusahaan media malah Transcorp. Nah, sekarang udah Corp ya, udah ada toko mebelnya, udah ada wahana yang kayak Dufan Indoor gitu. Nah, mereka tuh kalau ulang tahun mereka akan membuat panggung yang megah banget tanpa dipungut biaya, kita bisa nonton di sana. Nah, kegiatan selanjutnya yakni pers luncheon, aku bacanya agak bingung nih bacanya seperti apa. Tapi intinya kegiatan yang satu ini adalah mengundang jurnalis untuk melakukan makan siang bersama. Dalam hal ini gunanya untuk membuat connection antara pemilik perusahaan dan pers. Dan yang terakhir ini adalah press interview. Hal ini biasa dilakukan oleh pejabat dari perusahaan tersebut
dengan pers untuk dilakukannya yang namanya wawancara atau interview. Biasanya sifatnya itu lebih personal, lebih pribadi. Dan pers interview ini fungsinya adalah untuk memperkenalkan kepada halayak siapa-siapa saja sih orang-orang hebat di balik suksesnya perusahaan tersebut. Dan hal ini tentunya akan membuat perusahaan tersebut image-nya lebih keren lagi, lebih kredibel lagi. Gimana? Udah pernah ngerti kan? Nah, kalau misalnya teman-teman masih pengen diskusi nih, boleh isi kolom komentar di bawah. Jangan pernah lupa untuk like, subscribe, dan share video-video dari saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti.